Bapa, I love you. Kami mencintaimu. Kasih yang membuat kita sanggup pergi kemana saja, mengorbankan apa saja, menyerahkan apa saja. Yesus, terima kasih untuk warisan kehidupanmu, kehidupan yang mengasihi Bapa, dan kehidupan yang mengasihi sesama kami. Kami telah berdosa karena kami sering lebih mengasihi diri kami lebih dari Tuhan, lebih dari orang-orang lain. Kami lebih mengasihi cara kami, denominasi kami, program kami lebih dari Bapa. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kehidupan yang mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Kehidupan yang seperti apa? Kasih yang bisa disimpulkan dengan Galatia 5 mulai ayat yang ke-22. Kasih itu sukacita, lemah lembut, panjang sabar, kesetiaan, kebaikan. Jenis kasih yang seperti itu. Itulah kehidupan yang Yesus wariskan buat kita. Itulah kehidupan yang Dia beri buat kita. Kehidupan yang seperti itu. Kasih yang tidak menyimpan kesalahan. Kasih yang mengampuni. Kasih yang tidak sombong. Kasih yang Paulus berkata 1 Korintus 13 tidak pernah gagal. Love never fail. Nubuat akan berhenti, pengetahuan akan berakhir, tapi kasih akan tinggal tetap. Tinggal tetap. Tinggal tetap. Sebab dari jauh kata Tuhan, aku memanggilmu untuk maksud yang besar. Bahkan ada banyak yang kamu tidak pernah pikirkan dan mimpikan. Aku sediakan bagimu. Aku sediakan bagimu. Dan aku akan terus membuat kakimu menjadi seperti kaki rusa, di mana engkau akan bergerak, berjalan dengan lincah. Dan kau akan mempunyai hati yang sangat-sangat fleksibel. Fleksibel di mana kau bisa arahkan kamu dan aku bisa bawa kamu untuk bergerak kemanapun yang aku inginkan. Sebab engkau adalah milikku, kata Tuhan. Engkau adalah milikku. Engkau bukan milik denominasi, engkau adalah milikku. Engkau milikku, kata Tuhan. Sebab engkau anakku. Engkau anakku. Dan aku akan berikan hidupmu bagi kotamu, sebagai pemberian, sebagai hadiah bagi kotamu, bagi generasi di kotamu. Sebagaimana sebuah kado yang dibungkus dengan kertas yang menarik dan berwarna. Yang paling penting bukan bungkusnya dan pitanya yang menarik dari kado itu, tapi apa yang ada di dalamnya. Itu yang paling penting, kata Tuhan.
Tetapi itu orang bisa melihat isi kado tersebut. Mereka harus merobek kertas kado itu. Dan mereka harus merobek kontainer tempat wadah daripada kado tersebut. Oleh karena itu izinkan, kata Tuhan, orang itu merobek kertas itu untuk mereka bisa melihat ke dalamnya. Izinkan dirimu untuk masuk dalam proses peremukan dan perobekan itu, di mana orang-orang sekeliling kamu akan merobek kertas kado itu dan merobek bungkusnya, kontainernya, wadahnya itu. Sebab kata Tuhan, aku telah taruh ada harta dalam bejana tanah liat itu. Sebagaimana kado itu tersimpan dalam dus dan dibungkus dengan rapi, kata Tuhan. Ini waktunya akan kelihatan sedikit berantakan ketika bungkus kado itu dirobek dan kelihatan tidak akan menarik lagi untuk beberapa waktu. Tetapi ketika mereka mulai membuka satu demi satu bungkus tersebut, mereka akan lihat apa yang di dalam. Sebab yang di dalammu itu yang sedang dicari, dibutuhkan oleh generasi muda di kotamu, kata Tuhan. Sebab aku mengutusmu pulang ke Fakfak sebagai kado bagi kota, sebagai kado bagi kotamu. Sebab engkau mempunyai sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka butuhkan. Comprende hasho, comprende hasho, comprende. Mohon tisike brabo buku shebre. Sebab untuk waktu ini kamu ada di sini. Bahkan aku telah mencintaimu sebelum kau tahu. Aku mengasihimu. Dan hari ini aku sedang menghapuskan seluruh ingatan akan masa lalumu. Sebagaimana aku menghapuskan, aku mendelete semua data-data itu. Itu istilah komputer, di-delete semua data-data itu. Dan aku sedang menginstall hal-hal yang baru dalam dirimu, kata Tuhan. Dan sungguh-sungguh engkau tidak akan pernah mengingat kembali kesalahan-kesalahan masa lalumu. Sebab kutuk kegagalan dipatahkan dalam hidupmu, kata Tuhan. Kalau selama ini kamu gagal dan gagal terus menerus, ini waktunya aku sedang mereverse, aku sedang memutarbalikkan kutuk itu. Sebab kutuk itu berhenti ketika hari ini engkau mengambil keputusan untuk mengasihi aku dan mengampuni orang-orang yang pernah mengucapkan kata-kata kutuk terhadap dirimu, kata Tuhan. Sebab aku sedang memberi kepada kamu roh seorang anak, di mana itu yang akan memampukan kamu untuk menjadi bapa bagi anak-anakmu, kata Tuhan. That's a new thing. Ada sebuah pintu yang terbuka bagimu. Karena aku sedang mengalirkan kesembuhan. Kesembuhan. Kesembuhan bagi hatimu. Kesembuhan bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan. Broko shike berada bah, shike berada bah. Teke hendo taka berada bah. Warisan kehidupan itu yang pertama. Yang kedua, warisan yang kedua yang Yesus berikan buat kita adalah Dia mewariskan kepada kita ministry, pelayanan. Ketika Yesus mati kayu salib, dia naik ke surga. Dia wariskan ministry, pelayanan bagi kita. Pelayanan. Dia tinggalkan, dia wariskan bagi kita. Pelayanan yang apa? Pelayanan yang sama seperti yang dia miliki. Selesai dia di sungai Yordan, dia masuk ke bait Allah membaca kitab Yesaya 61 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku. Untuk apa? Selalu pengurapan mempunyai tujuan. Dia diurapi untuk apa? Untuk mengerjakan pelayanan. Pelayanan yang apa? Pelayanan yang sama. Dikatakan dia diutus memberitakan Injil kepada orang miskin. Dia diutus untuk menyembuhkan orang yang terluka.
dia diutus untuk membebaskan para tawanan. That is the ministry. Itu pelayanan yang dia wariskan kepada muridnya, dan dia wariskan plan yang sama kepada kita. Warisan yang kedua adalah ministry. A ministry. Diwariskan buat kita. Apakah engkau hidup dalam warisanmu itu? Apakah engkau menghidupi warisanmu yang kedua ini? Lakukan apa yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit seperti Yesus. Mengusir setan seperti Yesus. Membalut yang terluka seperti Yesus. Karena kalau engkau tidak mengerjakan itu, engkau sedang tidak menghidupi warisanmu. Karena itu warisan yang dia beri, yaitu pelayanannya. Nah, pelayanan yang kita kerjakan, seperti saya katakan tadi, tidak ada kita yang memulai pelayanan orisinal. Tidak, kita hanya melanjutkan, meneruskan pelayanannya orang lain. Satu pelayanan dibangun di atas pelayanan orang lain. Dan Yesus ketika dia mati, dia hidup, dia melayani. Pelayanan seperti apa? Sembuhkan orang sakit. It's the ministry. The ministry. Memberitakan Injil, that's the ministry. Itu pelayanan. Apakah kita mengerjakan dan hidup dalam warisan kita? Secara cepat yang ketiga, warisan yang ketiga, dia mewariskan berita kepada kita, a message, a message, message atau berita. Yang kedua tadi ministry, pelayanan. Yang ketiga message, pesan. Itu yang diwariskan atau berita yang diberikan kepada kita. Berita yang dia wariskan sederhana sebelum dia naik ke surga adalah ini: pergi, beritakan Injil. Berita yang dia wariskan kepada kita adalah ini, Injil. There's no other message. Yang dia wariskan buat kita sebelum dia naik ke surga adalah itu: pergi, beritakan Injil. Jadikan segala bangsa muridku, ajar mereka untuk mentaati aku. Itu beritanya. Itu beritanya. Dia mewariskan kepada kita berita rekonsiliasi. Dipercayakan kepada kita message rekonsiliasi itu. Berita Injil adalah sederhana. Dia sudah mati buat kita. Dia mati buat kota kita. Dia mati buat orang-orang yang memberontak kepadanya. Dia mati. A message. Kemana saja Yesus pergi, ini passionnya dia. Ini berita yang menjadi satu dengan dirinya. Yaitu adalah ini: dia ingin semua orang diselamatkan. Dia ingin semua orang berdosa diselamatkan dan ditebus. Belas kasihan merupakan pendorong utamanya. Hidupnya adalah message itu. Kehidupannya adalah berita yang harus kita bawa. Secara cepat yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah kuasa. Itu yang dia wariskan buat kita, yang keempat. Sebelum dia naik ke surga, dia perintahkan, oke, aku sudah wariskan kehidupan buat kamu. Kamu sudah lihat 3,5 tahun bagaimana aku hidup. Kehidupan seperti apa? Kehidupan iman, kehidupan mengasihi orang dan mengasihi Bapa, mentaati Bapa. Kamu sudah lihat bagaimana aku punya hak sebetulnya panggil malaikat dan membunuh semua tentara Romawi, tapi aku tidak gunakan hak itu. Aku
seperti domba yang keluh, dicaci maki, difitnah, aku diam. Itu warisan kehidupan yang dia beri buat kita. 3,5 tahun muridnya lihat bagaimana Yesus menangani konflik, bagaimana Yesus menangani orang-orang yang membenci dia, bagaimana Yesus bersikap ketika dia dihakimi, dijebak, bagaimana Yesus bersikap. Itu warisan buat kita. Dan yang kedua, ministry, pelayanan. Semua yang Yesus kerjakan waktu dia melayani di bumi ini, pekerjaan yang sama yang aku kerjakan, kamu akan mengerjakannya bahkan lebih besar. Ada warisan yang lebih besar yang dia beri buat kita. Ministry dia percayakan. Dan yang ketiga, message dia wariskan buat kita. Berita dia wariskan buat kita. Dan yang keempat adalah ini, dia bilang, sebelum kamu pergi menghidupi warisanmu, yaitu melayani, maka lakukan pekerjaan seperti aku kerjakan. Membawa berita, pesan yang kamu harus bawa. Sebelum itu kembali ke Yerusalem, terima warisan kamu yang ketiga, yaitu Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan terima kuasa. Baru setelah itu kamu pergi dan ubah kotamu dan ubah dunia ini dan selesaikan mandat kerasulan yang aku beri buat kamu. Power and the anointing, kuasa dan pengurapan. Ini yang keempat yang dia wariskan buat kita. Elia, dia punya anak namanya Elisa yang dia bapai. Elia bilang, minta kepadaku apa yang kamu inginkan, karena sebentar lagi aku akan pergi. Elisa bilang, dia minta yang besar. Aku minta 2 kali lipat kuasa pengurapan roh yang ada pada kamu. Elia bilang, terlalu besar permintaanmu gitu. Tapi kamu akan mendapatkannya dengan syarat ini. Kamu lihat aku naik ke surga, kamu akan miliki itu. Jadi Elisa terus ikuti bapaknya. Dia tidak biarkan matanya sedikit pun terlelap dan tertidur. Dia perhatikan setiap menit Elia bergerak kemana. Jadi ketika Elia bilang, Elisa tinggal di Betel sebab aku harus pergi ke tempat lain. Elisa bilang, no way. Saya tidak mau kehilangan warisan saya. No. Elisa bilang, di mana engkau berada, di situ aku akan berada. Di mana kamu ada, di situ saya akan berada. Saya tidak akan sekejap pun membiarkan mata saya tertidur. Karena saya tidak mau sementara saya tertidur dan engkau naik ke surga, berarti saya tidak mendapatkan warisan. Saya tidak dapat apa-apa. Jadi Elisa bilang, no. Saya tidak mau. Sampai 3 kali Elia bilang, stay, tinggal di sini. Elisa bilang, tidak. Selama Tuanku hidup, di situ saya akan ada. Di mana engkau berada, di situ aku ingin berada. So, kalau kamu ingin mewarisi warisan yang keempat ini bukan sesuatu yang sekali dalam pengertian engkau dibaptis Roh Kudus dan berhenti sampai di situ. No. Saudara harus selalu melihat, syaratnya adalah itu. Melihat Yesus, melihat Elia naik terangkat ke surga, dan harus memiliki hati yang berkata begini, aku ingin ada di mana engkau berada. I wanna be where you are. Itu lagunya Don Moon. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar. Draw me near to where you are. I wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounding by your glory. In your presence, that's where we'll always want to be. I just want to be.
I just want to be with you. Elisa, dia punya hati yang seperti ini. I just want to be where you are. Kalau engkau ingin mewarisi warisan yang keempat dari Tuhan Yesus, ini sikap hati yang kau harus selalu miliki. Tiba waktunya Elia diangkat kereta berapi. Elisa lihat itu, karena syaratnya adalah melihat Elia naik terangkat ke surga. Dan ketika Elisa melihat Elia naik terangkat ke surga, jubah itu turun. Dan Elisa pungut itu. Dia ingin menguji, dia ingin tahu apakah dia betul-betul mendapatkan warisan, yaitu warisan kuasa ini. Dan dia pergi ke sungai Yordan, melakukan persis seperti yang Elia sering lakukan. Sungai Yordan sudah tahu. Begitu Elia datang, dia sudah tahu. Jadi dia sudah siap-siap untuk membelah dirinya sendiri. Karena gak ada jembatan San Francisco waktu itu. Jadi sungai Yordan sudah langganannya Elia. Jadi begitu Elia datang, dia tahu pasti Elia akan belah saya. Jadi sungai sudah tahu itu. Jadi Elisa mengerjakan yang sama seperti Elia. Dia ambil jubahnya dan dia pukulkan jubah itu dan berkata, kalimat ini penting. Where is the God of Elijah? Di manakah Tuhan Allahnya Elia itu? Bukan di mana Elianya Allah. Di manakah Tuhan Allahnya Elia? Kalau engkau ingin berjalan dalam warisanmu yang keempat ini, penting sekali engkau mengenal Tuhan Allah ya Elia ini. Di mana Tuhan Allah Elia? Oh, dia tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Cuma pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah ini. Di manakah Elianya Allah itu? Where is the Elijah of God? Di manakah Elianya Allah ini? Karena Yesus Kristus Tuhan, dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Yang berubah adalah ini, orang-orang yang seperti Elia. Tidak ada lagi sulit menemukan orang yang seperti Elia. Ditemukan Elianya Allah. Tuhan Allahnya Elia. Dia siap bergerak. Elisa pukulkan. Sungai terbelah. Elisa mendapatkan warisannya. 2000 tahun lalu. Murid-murid di Yerusalem melihat Yesus naik terangkat ke surga. Ketika Yesus naik terangkat ke surga, mantel turun. Dia berikan warisan yang keempat, yaitu kuasa dan pengurapan untuk muridnya menyelesaikan mandat rasuli yang dia beri kepada mereka. Muridnya lihat Elisa, dia teriak, "Bapakku, Bapakku!" Ketika lihat Elia naik terangkat, jadi jelas hubungannya adalah bapak anak. Jadi kalau engkau ingin mewarisi pengurapan berkat kehidupan dari bapakmu, make sure that you are the son. Engkau adalah anak. Engkau anak. Engkau anak. Bapakku, Bapakku. Kau punya hati yang seperti Elisa, ingin selalu berada bersama dengan bapaknya, selalu memandang bapaknya. Karena impartasi terjadi ketika engkau melihat, mendengar, dan berada bersama dengan bapakmu. Cuma tragis memang dengan kisah Elisa. Kenapa? Selalu ingat matinya Elisa. Dia mati. Dia mengerjakan mujizat 2 kali lipat. Dahsyat banget Elisa ini. Tulangnya sudah mati, bangkitkan orang mati. Kita cukup lama mengagumi tulangnya Elisa ini, yang sebenarnya sebuah hal yang tragis.
ironis dan tragis, dan itu yang terjadi dari generasi ke generasi. Tragisnya begini, Elisa membawa pengurapan itu ke dalam kubur. Tuhan tidak ingin pengurapan dibawa ke dalam kubur. Yang Tuhan inginkan, pengurapan Elisa dipindahkan kepada anak-anak, kepada generasi berikutnya. Elisa gagal memindahkan itu. Tidak ada yang mewarisi pengurapannya Elisa. Dia bawa dalam kubur. Dia punya beberapa anak, tapi anak-anaknya gagal. Gehazi salah satunya. Dia gagal. Itu sebabnya orang yang berhasil adalah orang yang mati dalam keadaan kosong. Artinya, dia tidak membawa pengurapan itu ke dalam kubur. Dia sudah wariskan kepada anak-anaknya. Pertanyaan buat kita. Kalau hari ini kamu mati, apakah hal yang sama terjadi seperti Elisa? Kamu bawa seluruh mimpimu, visimu, kehidupanmu, pengurapan yang Tuhan beri ke dalam kubur mati bersama dengan kamu. Pelayanan mati bersama dengan orangnya. Pengurapan mati masuk ke dalam kubur bersama dengan orangnya. Berita mati dengan pembawa berita masuk ke dalam kubur. Sehingga begitu orangnya mati, kehidupannya berhenti. Pelayanannya berhenti. Message-nya berhenti. Pengurapannya berhenti. Sampai dalam kubur. Aku memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang tetap. Buah yang tetap. Elisa pelayanannya tidak tetap. Karena berhenti sampai di dalam kubur. Jangan sampai kesalahan yang sama terjadi dengan kita. Kalau hari ini Pak Agus mati, segudang potensi dalam dirinya. Kesembuhan, mujizat, a message, berita, beban untuk orang berdosa. Dia belum sempat pindahkan kepada anak-anak. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Sebabnya, miliki hubungan dengan Bapa. Tapi penting, miliki hubungan dengan anak. Cari anak-anak yang terhilang. Jangan sampai terlambat mewariskan apa yang Tuhan berikan kepadamu, kepada anak-anakmu. Jangan sampai terlambat. Karena menjadi bapak bukan bicara tentang usia. Bukan bicara gender. Bukan jenis kelamin, bukan usia untuk menjadi bapak itu. Untuk punya anak bukan urusan jenis kelamin, bahkan usia. Tidak. Semua kita bisa menjadi bapak buat orang lain. Amin. Mulailah cari orang. Buka hatimu, buka rahim rohanimu. Dan berkata, kamu anakku. You are my son. Dan aku berkenan kepadamu. Amin. Ada 4 warisan nih. Kehidupan, ministry, message, dan kuasa. Biar keempatnya ini kita wariskan kepada generasi berikutnya. Sebagaimana Yesus telah wariskan 4 hal itu kepada kita. Hiduplah dalam warisanmu. Dan jangan lupa wariskan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Haleluya. Tolong panggilkan Ko Rubin, saya ambil waktunya dia. Ko Rubin suruh langsung masuk melanjutkan, bilang. Masih ada waktu sedikit. Mari berdoa. Haleluya Tuhan. Oh my God, thank you. Makasih Tuhan. Makasih buat legacy warisan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat warisan itu. Warisan kehidupan yang Kau beri. Pelayanan, kuasa,
berita. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi seluruh warisan itu. Kami hidup di bawah standar dari warisan yang sebenarnya adalah bagian kami dan milik kami. Pagi hari ini kami perlu kuasa itu. Dan kami tahu tanpa kuasa itu kami tidak akan pernah bisa menghidupinya. Kami tidak pernah bisa hidup dalam warisan itu tanpa kuasa ini. Mari angkat tangan saudara, just receive fresh anointing. Mari terimalah urapan kuasanya yang segar. Syaratnya adalah menerima warisan ini cuman lihat dia. Lihat dia. Elia bilang, kalau engkau lihat aku terangkat ke surga, kamu akan miliki itu. Miliki hati seperti Elisa, ada bersama dengan dia. Di mana dia berada, di situ engkau ingin berada. Miliki hati yang seperti itu. Just receive fresh anointing, pengurapan yang segar, pengurapan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Buka setiap rahim-rahim Tuhan. Buka rahim-rahim, lahirkan Tuhan. Empower us Lord. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Tuhan, untuk kami menjadi bapa buat anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Just empower us Lord God. Kau beranda boko syakar dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, empower us Lord. Biar kuasa yang lipat ganda Tuhan, lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Lipat ganda dalam nama Yesus Tuhan. Lipat ganda dalam nama Yesus Tuhan. Oh randa baka, terimalah warisanmu. Kau berada basyaka radalah baka. Kau beranda baka, terimalah warisanmu. Receive your inheritance. Receive your legacy in Jesus name. Kau beranda terimalah warisanmu, terimalah kombrando boko syaka rada baka. Terima warisanmu, terima warisanmu. Kombrando to shika braba baka rada baka. Ya hando kobra, ya hando sika brambando ko syaka braba baka syaka rada bo. Kobranda baka, just receive it. Terima kombranto kobradi sika rada baka. Terima warisan kuasa, terima warisan pengurapan itu. Terimalah kombrabo dosyo kobrada bakasyakara maho. Obrana bakashike berada dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah, terima warisanmu, terima dalam nama Yesus. Terima warisanmu dalam nama Yesus. Terima warisanmu, terimalah warisanmu dalam nama Yesus Tuhan. Terima warisanmu dalam nama Tuhan Yesus. Kobrana bakoshika berada bahashika rada bah. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat 4 warisan yang Kau beri buat kami semua ya. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Meteraikan semua yang Tuhan sampaikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Robin.